Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Prodi PGSD UPBJJ Kendari Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Yusdar dengan NIM 8598193323. Saya atas nama Nurjana 8598191309. Di sini kami akan melakukan praktikum IPA di SD dengan tema optik, yaitu sifat cahaya, lensa cekung, dan cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu senter, pensil, cermin, gelas kaca, dan sendok. Ada tabel pengamat, alat tulis, ada kantong kresek, lilin, dos, ada mistar, ada gelas, cermin, lensa cekung. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya membantu kita melihat benda di sekitar karena memantul dari benda tersebut menuju mata kita. Pertama-tama, mari kita luluskan 3 kardus yang sudah dilubangi dengan sejajar dengan lilin yang sudah dinyalakan. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman bahwasanya cahaya itu dapat merambat lurus. Selanjutnya dapat kita buktikan dengan menggunakan senter. Di sini juga dapat kita lihat bahwasanya cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua yaitu sifat cahaya dapat menembus benda bening. Pertama-tama kita akan mencoba pada plastik bening. Dapat kita lihat ya teman-teman bahwa di sini cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian yang kedua yaitu kami menggunakan gelas kaca. Kita lihat di sini bahwa cahaya yang dipantulkan oleh senter itu dapat menembus pada gelas kaca. Kemudian yang terakhir yaitu kami menggunakan gelas plastik, yang mana gelas plastik tidak dapat menembus pada cahaya. Cahaya dapat dipantulkan. Di sini dapat kita lihat bahwasanya cahaya dapat dipantulkan. Apabila pemantulan, cahaya tersebut terlihat pada saat terpancarnya cahaya yang kembali dari permukaan benda yang terkena cahaya. Di depan kami sudah ada 1 gelas air dan 1 buah pensil. Masukkan pensil di dalam air. Bagian pensil yang di dalam air kelihatan patah atau bengkok sama lebih gede dibanding bagian yang di atas air. Padahal pensilnya itu utuh atau lurus. Langkah percobaan. Langkah pertama, susun lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Nyalakan lilin, kemudian aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga pada layar terbentuk bayang yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda yaitu dari lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan sampai beberapa kali dengan mengubah kedudukan untuk mendapatkan set data yang berbeda. Pertama, jarak benda 3 cm dan jarak bayangan 6 cm.
Langkah kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Percobaan yang kedua yaitu cermin cekung. Ukurlah jarak benda dari lilin ke cermin dan jarak bayangan yaitu dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini mengubah kedudukan benda atau lilin. Pertama, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4,8 cm dan jarak bayangan 4,8 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 4 cm. Kesimpulannya, 1. Cahaya dapat merambat lurus apabila saat perambatannya tidak dihalangi oleh benda lain. 2. Cahaya dapat menembus benda bening tetapi tidak dapat menembus benda gelap. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Dan yang 4, cahaya dapat dibiaskan. Lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya berdasarkan ketiga data pengukuran. Jarak fokus rata-rata adalah 2,0 cm. Sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 5,0 dioptri. Cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Berdasarkan ketiga pengukuran tadi, jarak rata-rata cermin cekung adalah 2,4 cm. Secara umum, baik lensa cekung atau cermin cembung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata, asalkan benda diletakkan di luar titik fokus dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten dengan persamaan yang sama.